Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Noval Nugraha. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang Git lagi, yang mana pada video ini kita akan membuat sebuah cloningan ya, membuat cloningan dari project kita dan kita akan memodifikasinya di sana gitu. Jadi bagi teman-teman silakan ditonton videonya ya. Oke teman-teman, kita akan mulai videonya. Jadi kita akan masuk ke sesi awal kita dulu, yakni untuk nge-cloning project kita ya. Nah, jadi video ini nanti kita akan cloning, terus saya akan ngebahas tentang use effect juga ketika kita ingin nerapin use effect di sebuah code itu, terus kita akan ngeimplementasikan dynamic root juga. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan cloningan ya. Nah, apa maksud dari git clone itu? Jadi git clone itu teman-teman ya, misalkan teman-teman berada pada suatu sedang ingin melakukan project. Nah, tetapi device teman-teman yang biasanya digunakan untuk melakukan project tersebut itu sedang berada tidak berada pada jangkauan teman-teman. Nah, jadi teman-teman adalah mendapat sebuah device baru gitu untuk bisa melakukan project tersebut. Nah, cara gimana? Nih, teman-teman pergi ke GitHub teman-teman. Jadi setelah teman-teman masuk ke project yang ada di GitHub teman-teman, jadi nanti misalkan di sini saya akan melakukan cloningan di intercare apps.admin. Nah, jadi nanti di sini ada code, teman-teman tekan aja nih lokal di bagian HTTPS ini. Nih, nanti kita dikasih link. Nah, nanti link ini yang akan kita masukkan ke dalam VS Code. Nah, nanti VS Code setelah itu nanti semua file yang ada di sini, file project kita nanti semuanya akan masuk ke uh, VS Code kita itu. Nah, jadi bisa teman-teman lakukan pertama kali itu pastikan teman-teman punya kayak folder kosong. Nih, saya sudah buat folder cloning ya, folder cloning yang isinya pure kosong. Lalu teman-teman akan melakukan project kita ini di sini. Nah, jadi kita buka VS Code kita terlebih dahulu. Nah, setelah kita buka, kita masuk ke folder kosong kita tadi. Open folder. Nih, ini kosong ya. Nah, yes I trust nih. Ini kosong ya teman-teman. Jadi apa yang mau kita lakukan? Kita buka terminalnya terlebih dahulu. Nah, lalu kita nanti mau membuat kita masukkan dengan perintah git clone ya. Git clone seperti ini. Nah, apa yang kita masukkan? Yang kita masukkan adalah link dari project kita ini. Nah, kita tinggal salin saja link yang ada di local clone https ini. Nih, kita copy URL to clipboard. Sudah tercopy nih. Lalu kita paste dan jangan lupa di akhir dari link ini kita tambahkan titik. Nah, supaya ada titiknya, ada dotnya. Nah, jadi kenapa dot ini gunain? Jadi maksudnya di sini titik ini supaya nanti pas kita cloning itu yang diambil cuman isinya doang. Jadi tidak perlu dibuat folder baru gitu. Nah, kalau tidak ada titiknya maka folder baru yang ada sekarang ini bakal ngebuat folder yang lamanya ini. Nah, jadi kita tambahin saja titik. Setelah kita ketikkan git clone, kita paste, tambahkan titiknya, dotnya. Jangan lupa habis itu kita enter kan. Nah, kita tunggu saja sampai semua dari data kita ini sudah terklon ya. Ini sudah selesai nih. Jadi apa yang mau kita lakukan? Karena kita sudah nge-cloningnya, kita belum bisa menjalankan project kita. Karena di dalamnya itu belum ada node modules kita. Jadi apa yang mau kita lakukan? Kita seperti biasa, seperti kita awal-awal membuat project, kita runkan dulu dia. Kita install terlebih dahulu, baru kita run. Nah, cara gimana? Kita ketik saja npm install dan kita tunggu. Nah,
Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sudah selesai, kita jalankan di projectnya. npm run dev, kita enter. Nah, sudah jalan nih di localhost kita, dan coba kita buka. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa melakukan cloningan nih terhadap project yang udah ada di GitHub kita. Jadi sederhana, cuma beberapa step doang. Kita hanya nambahin git clone, terus kita buat folder baru ya, itu misalkan kita di device yang baru gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk mengcloning project kita teman-teman. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yang mana itu kita akan menggunakan use effect ya untuk menge-fetch sebuah data gitu. Nah, jadi data yang mau kita fetch itu apa? Jadi saya sudah ngebuatin, ini kita akan fetch data ini nih. Ini sudah saya fetch datanya. Ini sebuah code ya. Nah, jadi code-nya ini bakal tampil di header saya nih, lalu dia tergenerate tiap 10 detik. Nah, menggunakan use effect ya dari sebuah endpoint API. Nah, jadi kita bisa lihat ke codingannya langsung nih di sini. Kita header ya. Jadi biar bisa kelihatan nih code saya nih, code yang saya pakai API-nya di header. Jadi saya ke page manapun dia bakal kelihatan dan bakal regenerate tiap 10 detik gitu. Nah, jadi cara menggunakannya gimana? Yang pertama kita tentu bakal kita ekspor terlebih dahulu ya use effect ini. Nah, jadi bagi teman-teman ya yang yang bingung apa bedanya use effect sama use state. Nah, jadi kalau use state ya, itu dia bakal nyimpan sebuah state atau nyimpan sebuah keadaan dari suatu data ya di dalam komponen. Nah, jadi kalau use effect dia ini lebih ke hook yang nanti dijalankan nih setelah sebuah komponen itu selesai render. Nah, jadi use effect ini biasanya digunain biar saat digunakan saat menjalankan sesuatu setelah komponennya muncul gitu loh. Jadi use effect ini bakal berjalan setiap komponen udah di render gitu. Oke, jadi penerapannya ini bisa dilihat saya gunakan step dulu ini untuk ngeset ngeset keadaan dari code-nya. Cons quote, set code, show code dengan set show code. Habis itu kita gunain use effect-nya ini. Ini interval ID ini sebuah variabel ya, yang mana itu nanti bakal nyimpen waktu dari itunya, waktu dari regenerate code-nya nanti. Oke, setelah itu kita lihat ini, kita gunakan use effect const fetch code async. Kita akan ngambil data API-nya nih, const res, kita menggunakan Axios, terus kita masukkan nih API-nya. Kalau kita lihat nih di API ini ada nih strukturnya mulai dari sleep, ID dengan advice-nya. Nah, nanti baru kita set dia nih, kita set use state-nya nih, set code, kita panggil res data sleep advice. Ini responnya dari mana? Yakni dari data sleep advice ini dari mana? Ya dari sini, dari link ini. Jadi kita lihat, maka dia bakal munculin ini nih. Dia ada ada sleep advice dan ID-nya gitu. Nah, jadi setelah itu kita bakal dibuatkan set timeout-nya, yang mana set timeout ini bisa dilihat seperti ini ya. Itu. Jadi dia dari code-nya ini masuk gitu secara fade in. Nah, seperti itu. Lalu kalau code-nya itu gagal untuk di load,
maka bakal di set code-nya failed to load code. Nah, jadi kita akan lakukan fetch yang pertama kali. Lalu untuk ngeset dia regenerate tiap 10 detik, kita gunain nih interval ID kita nih. Variabelnya set interval, kita fetch code-nya ini setiap 10.000 ms atau 10 detik ini. Lalu kita clear use effect kita itu. Nah, jadi untuk peletakannya ini bisa saya letakkan di sini di bawah dari search bar, di kanan dari search bar. Ini class name-nya, show code-nya, terus style-nya. Ini kita tambahin code-nya itu. Ini dia tanda petiknya. Kalau dihapus ya tanda petiknya hilang ya. Yang sebelah juga. Gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk pengimplementasian pengambilan API dengan use effect ya dari project saya. Nah, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yakni kita akan ngebahas tentang bisa dibilang namanya itu dynamic route ya, dynamic route. Oke teman-teman, sampai sekian dulu untuk pembahasan dari use effect untuk code kita ini ya. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi akhir yang mana itu kita akan membahas dynamic route ya. Jadi dynamic route itu kita ingin membuat rute tambahan yaitu. Jadi nanti misalkan ini kita ada bisa dibilang kita ada halaman pakai internet ya. Nah, ini halaman pakai internet biasa, lalu kita masuk. Nah, ini dia paket detailnya. Nah, jadi saya sudah menaruhkan empat halaman detail yang mana itu saya letakkan untuk pelanggan pakai internet, lalu karyawan, dan juga untuk kontak masuk. Nah, jadi kalau dilihat di implementasinya ini dia seperti ini. Di karyawan juga jika ditekan keluar ya pop-up-nya itu, dia itu halaman detailnya ya. Ini juga. Nah, cara implementasinya itu kita bisa lihat di sini. Jadi kita akan membuat di app.js kita akan membuat page baru. Contohnya kita ambil saja ya, kita ambil saja kontak masuk ini. Kontak masuk, kita bikin page baru, kontak /id, lalu kita masukkan dia, lalu kita masukkan kelasnya. Jangan lupa pakai React Lazy. Nah, lalu kita buat pagesnya ya, pages untuk kontak masuk detail. Jangan lupa teman-teman lihat nih di mana kita mau masukkan dynamic route-nya nih. Jadi digunakan link. Ini saya bikin button lihat nih ya, button lihat yang mana dia dilinkkan ke kontak item.id. Nah, ini nanti bakal ngakses item-item yang ada di JSON ini ya. Nah, jadi dia ditekan ini. Nah, jadi isi dari kontak dari item.id ini dilihatkan di kontak masuk detail ini seperti ini. Nah, dia bakal manggil ya, tetap manggil data dari JSON, di mapping dia. Nih. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah di mapping bakal masuk untuk detailnya, lalu dia bakal keluar seperti ini. Sama juga di paket juga begitu. Paket biasa nih ya, terus dia masukkan linknya nih. Ini dia link item.name, makanya paketnya ini ketika name-nya ditekan dia bakal ke paket detailnya ini. Link to paket detailnya ini ke sini dia. Begitu juga dengan karyawan, ini ya saya letakkan di nama. Nih. Ini linknya, karyawan detailnya di sini. Nah, jadi seperti itu. Pelanggan juga begitu. Oke, karena waktunya sedikit terbatas, jadi untuk dynamic route seperti itu teman-teman. Kita tinggal buatkan seperti ini. Kita buatkan dynamic route-nya di path-nya baru seperti kontak, ada detailnya kontak ID, lalu kita masukkan kelasnya,
komponennya Datu kita masukkan dia menggunakan React Lazy. Jangan lupa rootnya ini rootnya kita gunain link tadi ya, Datu kita tambahkan patch baru untuk dia. Oke. Oke, baik teman-teman, terima kasih telah melihat video saya sampai akhir, yang mana kita telah ngebahas tentang cloningan, terus kita ngebahas use effect untuk bikin code, Datu kita ngebahas juga tadi yang dynamic root ini seperti ini. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya tutup videonya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.